kehidupan dunia dan juga akhirat. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku hai orang-orang yang berakal. Masyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, upaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini dapat diwujudkan dengan senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas hidup kita. Kita adalah makhluk lemah yang tidak ada kuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua sudah digariskan oleh Allah dan kita tinggal menjalankan tugas utama kita di dunia, yakni beribadah atau menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Hal ini sudah jelas dan tegas bahwa dalam ayat tersebut kita sebagai manusia harus sabar, harus sadar, tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus menerima segala yang ditakdirkan Allah karena kita dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah Ia tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena semua itu adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menguatkan perintah untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala dan memerintahkan kita agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, seperti apa bentuk ibadah yang harus kita lakukan dalam rangka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah ibadah itu hanya dalam bentuk semisal ibadah sholat, haji, dan sejenisnya? Atau adakah ibadah-ibadah lain yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa bentuk dan jenis ibadah sejatinya terbagi menjadi berbagai macam pembagian tergantung dari aspek apa kita menilainya. Namun secara umum ibadah dibagi menjadi dua kategori, yakni ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Secara garis besar, ibadah mahdhah atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah sudah ditetapkan oleh Allah, baik tata cara dan perinciannya seperti sifat, waktu, tempat, dan lain sebagainya. Ibadah ini didasarkan pada dalil perintah yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Pelaksanaannya juga harus berpola kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan bersifat suprarasional atau di luar jangkauan akal kita. Contohnya ibadah mahdhah ini adalah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Selain ibadah mahdhah yang bersifat ritual atau dan berasaskan kepatuhan dan ketaatan, ada juga ibadah ghairu mahdhah yang tata cara dan perinciannya tidak ditetapkan dengan detail. Ibadah ghairu mahdhah ini dapat berbentuk seperti zikir, dakwah, sedekah, berbuat baik kepada orang lain, saling menghargai dan saling tolong-menolong, serta dan lain sebagainya. Dari penjelasan ini kita bisa menilai bahwa sebenarnya cakupan ibadah di dunia ini sangatlah luas. Berbagai amal atau aktivitas kita di dunia bisa bernilai ibadah jika diniatkan dengan baik. Sehingga niat menjadi hal yang penting dalam kita memulai dan melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Niat menjadi pijakan awal
apakah aktivitas yang kita lakukan nanti akan bernilai ibadah ataukah tidak. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat muttafaqun alaih, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan pastilah disertai dengan niat, dan setiap pelaku amalan hanyalah mendapatkan apa yang ia niatkan. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, mari kita senantiasa menata niat kita dengan baik dalam menjalankan segala aktivitas kita di dunia ini, agar senantiasa bisa memiliki nilai ibadah, termasuk aktivitas kita mencari nafkah bagi keluarga harus diniatkan untuk ibadah. Jangan sampai kita bekerja hanya untuk mencari materi belakang sehingga lupa akan tugas utama kita, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menyadari bahwa bukan perbuatan yang terlihat seperti ibadah akhirat saja yang bakal mendapatkan pahala dan dihitung sebagai ibadah. Namun banyak pekerjaan kita sehari-hari yang terlihat menjadi urusan dunia, namun karena niat yang baik dalam menjalankannya, hal itu bisa menjadi ibadah dan beramal akhirat. Rasulullah SAW bersabda, kam min amalin yatasawwaru bi surati a'mal dunya wa yasiru bi husni niyyah min a'malil akhirah. Kam min amalin yatasawwaru bi surati a'malil akhirah thumma yasiru min a'malid dunya bi su'in niyyah. Banyak sekali amal perbuatan yang tergolong amal keduniaan, tapi karena didasari niat yang baik maka tergolong menjadi amal akhirat. Begitu juga dengan sebaliknya, dan banyak sekali amal perbuatan tergolong amal akhirat, tapi ternyata ia tergolong amal dunia karena didasari niat yang buruk. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Mari di bulan Sya'ban ini kita tingkatkan dan kita maksimalkan segala aktivitas, kegiatan maupun pekerjaan kita. Kita niatkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was